Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang baik hati, kita ketemu lagi di Umi Lili Channel. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya sahabat, supaya channel saya bisa berkembang, saya bisa terus memberikan video-video yang nantinya bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Baiklah, ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita menggadaikan perhiasan atau logam mulia di Pegadaian. Ini kebetulan saya baru menggadaikan atau memasukkan logam mulia. Jadi saya menggadaikan satu keping logam mulia beratnya 2 gram. Nah, bagaimana caranya? Pertama kali, pada saat kita mau menggadai sahabat, persyaratannya apa saja? Jangan lupa, yang pertama, sahabat bisa membawa identitas diri ya, apakah itu KTP juga boleh, atau bisa juga SIM, atau juga bisa paspor. Nah, yang kedua, jangan lupa dibawa perhiasannya, apakah perhiasan itu kalung, gelang, atau bisa dengan logam mulia, itu juga bisa. Nah, setelah persyaratan itu sudah tercukupi, sahabat bisa langsung datang ke Pegadaian untuk bertemu dengan penaksirnya. Nanti di sana sahabat akan menulis formulir bahwa sahabat akan menggadaikan perhiasan atau logam mulianya. Nah, sahabat, setelah itu nanti perhiasan atau logam mulia akan ditaksir oleh penaksirnya dengan atau analis kreditnya akan ditaksir. Nah, ini kebetulan beberapa waktu lalu saya memasukkan satu keping logam mulia 2 gram beserta sertifikatnya. Nah, ini ditaksir oleh penaksirnya, taksirannya 1.448.650 rupiah. Tapi saya hanya minta pinjaman ini 1 juta. Jadi saya tidak mengambil maksimal. Biasanya sampai 92%, tapi saya hanya butuh uang, hanya cukup 1 juta, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya ambillah 1 juta rupiah saja, dan 1 juta ini dipotong administrasinya 5.000 dan biaya asuransinya 1.000 rupiah. Jadi potongannya 6.000 rupiah. Karena di Pegadaian ini bisa uangnya itu tidak tunai, jadi saya tidak mau membawa uang tunai, saya ingin langsung ditransfer ke rekening tabungan. Maka bisa, jadi sahabat bisa uangnya langsung ditransfer ke rekening tabungan, di mana sahabat yang misalnya membutuhkan dana di tabungan apa. Jadi ini kebetulan kemarin saya minta langsung ditransfer di rekening tabungan saya Mandiri, karena saya akan membutuhkan uang melalui Bank Mandiri. Nah, di sini ada biayanya, karena langsung masuk rekening itu saya dipotong lagi 2.500 sahabat. Jadi total saya menerima uangnya 991.500 rupiah. Nah, sekarang berapa sewa modalnya? Untuk sewa modal ini saya di atas 500 sampai 1 juta sampai 5 juta itu sewa modalnya per 15 hari 1,2%. Jadi kalau 1 bulan 2,4%. Jadi di Pegadaian untuk penghitungan sewa modal per 15 hari sahabat. Jadi plus 15 hari itu sewa modalnya untuk 1 juta rupiah 1,2%. Kalau 1 bulan berarti 2,4%. Nah, ini tertulis di sini tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo. Lamanya di sini adalah 4 bulan. Jadi
saya bisa mengambil barang langsung sampai pada jatuh tempo 4 bulan, begitu juga bisa. Atau misalnya sewaktu-waktu saya ambil, itu juga bisa. Dan penghitungan sewa modalnya dihitung pada saat saya pelunasan itu berapa. Nah, kalau misalnya terhitung 2 bulan, berarti sewa modal saya bukan lagi 2,4 tapi 4,8. Jadi kalau misalnya saya katakanlah butuh 1 bulan, itu jangan sampai lebih dari 30 hari. Jadi 29 atau 30 hari. Karena kalau lebih dari 30 hari, terhitung 31 hari, nah itu sewa modalnya kalau di Pegadaian sudah dihitung 1,5 bulan. Jadi sahabat harus dilihat dulu. Atau kalau misalnya sahabat takut itu kelewat, misalnya butuh dananya hanya 2 bulan, nah itu sahabat bisa meminta kepada penaksirnya atau kepada kasirnya untuk dibuatkan tabel pelunasan supaya sahabat mempermudah. Misalnya butuh dana hanya 15 hari, nah itu bisa di situ akan tertulis tanggal sekian sampai tanggal sekian, hitung 15 hari. Kalau misalnya sahabat butuh, saya butuh misalnya 22 bulan, nah itu nanti dihitung dari tanggal pada saat kredit sampai 2 bulan itu maksimal tanggal berapa. Jangan sampai itu lebih, karena kalau sudah 61 hari sewa modal di Pegadaian, bukan lagi dihitung 2 bulan tapi sudah dihitung 2,5 bulan. Nah seperti itu sahabat. Jadi ini sekedar untuk saya berbagi. Mudah-mudahan sahabat yang misalnya ingin membutuhkan dana, tidak perlu perhiasannya atau logam mulianya misalnya dijual karena sayang, lebih baik mungkin dijaminkan atau digadekan di Pegadaian. Karena saya melihatnya di sini sewa modalnya cukup ringan, kompetitif ya, tidak terlalu mahal, dan ini terjangkau bagi masyarakat semuanya, bagi kita semuanya. Dan perhiasan kita tentunya tidak hilang ya. Kalau kita jual, maka historis atau kenangan dari perhiasan atau logam mulia itu hilang. Tetapi bila kita jaminkan atau kita gadekan ke Pegadaian, maka kita punya sebenarnya ada 2 manfaat ya, ada 2 manfaat. Yang pertama, barang kita tetap menjadi milik kita, tetapi hanya kita jaminkan ke Pegadaian, dan kita juga bisa mencukupi dana yang kita butuhkan. Misalnya seperti ini, saya butuh 1 juta. Nanti pada saatnya saya ada uang, bisa langsung saya tebus, bisa juga saya angsur. Nah kalau misalnya saya angsur, otomatis sewa modal untuk bulan depannya itu akan berkurang, akan turun, dihitung dari sisa uang pinjaman. Jadi lebih ringan begitu. Jadi tidak harus misalnya langsung ditebus gitu, tidak harus seperti itu, bisa juga diangsur. Jadi itulah keringanan yang diberikan oleh Pegadaian. Jadi barangnya tidak perlu kita jual. Mungkin sekian dulu saya berbagi sharing dengan sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya sahabat ingin membutuhkan dana, bisa datang ke Pegadaian terdekat. Seperti logonya, seperti misinya, mengatasi masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan tolong jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang belum sempat tadi tekan tombol subscribe, minta tolong ditekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah tekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua. Saya doakan rezekinya melimpah, dan saya pun bisa menyajikan video-video yang akan datang lebih bagus dan bermanfaat buat sahabat semuanya. Akhirnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.